Pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut bisa capai 5,7% jika Rusia-Ukraina damai. Momen 1 tahun kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia pada 30 Juni tahun lalu menunjukkan kuatnya komitmen dan upaya nyata Indonesia dalam memelihara perdamaian. Kunjungan Presiden Jokowi juga merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia kedua negara yang tengah dilanda perang tersebut. Ditambah dengan keluarnya komunike akhir KTT G20 di Bali, menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten menyerukan penyelesaian secara damai. Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam menengahi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya, meskipun perang terjadi jauh ribuan kilometer, efeknya sangat terasa di seluruh Indonesia. Perang yang memicu kenaikan suku bunga di banyak negara akibat tingginya suku bunga Amerika membuat permintaan ekspor Indonesia menurun dan memperburuk tantangan yang sudah ada sebelumnya, serta mempersulit perusahaan untuk pulih dari kesulitan ekonomi pasca COVID-19. Direktur Center for Economic and Law Studies, think tank yang berbasis di Indonesia, Bima Yudhistira mengatakan dampak langsung perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia itu dapat dilihat dengan mudah kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, yang pada gilirannya juga menaikkan harga berbagai barang konsumsi lainnya. Perang ini telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa bagi prospek ekonomi global dan Indonesia, ungkap Bima. Oleh karena itu, ia berharap perang yang melibatkan dua negara produsen penting bagi banyak kebutuhan dunia ini segera diakhiri sehingga perekonomian bisa kembali normal. Bima mengatakan hampir semua negara berharap agar perdamaian antara Rusia dan Ukraina segera terwujud. Bima mengacu pada sidang umum PBB di bulan Februari lalu ketika 141 negara termasuk Indonesia mengutuk tindakan Rusia dan memilih untuk mendukung penarikan penuh pasukan Rusia dari Ukraina dengan segera dan tanpa syarat. Bima juga menambahkan alasannya di dunia yang seolah semakin tidak memiliki batasan. Ikatan antara satu negara dengan negara lain dan dengan ekonomi global semakin erat. Hampir tidak ada peristiwa yang terjadi di satu negara tidak memiliki dampak pada negara lainnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5,3% sampai dengan 5,7% jika itu terjadi. Perkataan Bima masuk akal saat ini, apalagi setelah berkecamuknya perang sejak awal 2022 lalu, dunia dihadapkan dengan tingginya angka inflasi. Harga-harga melejit lantaran perang Rusia-Ukraina menutup rantai pasokan berbagai komoditas dan sumber energi. Seperti diketahui, perang Rusia-Ukraina menyebabkan kebijakan negara cenderung bersifat domestik. Akibatnya dunia semakin terfragmentasi. Siklus perdagangan antar negara terganggu dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.